Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, berjumpa lagi kita di acara dakwah Selayang Pandang. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyajraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanah, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian itu datang, barulah tampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Logikanya tentu ringan saja, bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentulah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Semakin tinggi kelasnya, maka akan semakin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Begitu juga dalam kehidupan beragama. Justru orang yang beriman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perbandingan tentang ujian kehidupan. Apa kata beliau? Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu para aulia, kemudian para ulama. Bertahap ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada ajaran agamanya. Semakin kuat seseorang berpegang kepada ajaran agamanya, semakin teguh seseorang mengikuti aturan-aturan agama, maka akan semakin berat ujian dan cobaan yang dirasakan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan tentu dan pasti kata Allah, akan kami uji kamu sekalian dengan sebahagian kecil daripada rasa takut, wal-ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi ada 5 jenis ujian yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini. Yang pertama adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti akan kami uji kamu sekalian dengan sebahagian kecil daripada rasa takut. Manusia terlahir ke muka bumi ini membawa 2 sifat yang sangat kontroversial. Akan disebut apa seseorang bergantung dari sifat mana yang lebih dominan dalam kehidupannya. Setiap orang punya sifat pemberani, setiap orang juga punya sifat penakut. Kalau rasa beraninya lebih besar daripada takutnya, maka dia disebut dengan pemberani. Tetapi kalau rasa takutnya lebih besar daripada beraninya, maka dia disebut dengan penakut. Tetapi kedua sifat ini pastilah dimiliki oleh setiap orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti akan kami uji kamu, kata Allah, dengan sebahagian kecil daripada rasa takut. Kita kadang-kadang merasakan ketakutan-ketakutan yang kadang-kala takutan itu tidak datangnya tanpa sebab yang jelas. Kadang-kala kita takut akan kemiskinan, takut akan masa depan, takut akan hari tua, takut akan ketinggian, takut akan kematian, dan banyak ketakutan-ketakutan yang lain yang kita rasakan.
yang datangnya kadangkala tanpa sebab yang jelas. Ini merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin setiap orang akan merasakan hal itu. Dan ini harus kita hadapi dengan penuh keimanan. Yang kedua adalah wal-ju', kelaparan, rasa lapar. Saudara-saudara kita yang tengah berhadapan dengan suasana peperangan, konflik, ya, pertempuran, itu sudah pasti merasakan kelaparan. Karena tidak adanya bahan makanan yang bisa dimakan. Tidak adanya suplai makanan. Ya, sudah pasti merasakan kelaparan. Bahkan mereka tidak makan berhari-hari. Kadangkala mereka hanya makan rumput, makan dedaunan, karena tidak adanya suplai makanan yang bisa dimakan. Ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala yang harus dihadapi dengan penuh keimanan. Saudara-saudara kita juga yang terkena bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, bahkan tsunami, itu sudah pasti merasakan yang namanya kelaparan. Tidak adanya bahan makanan yang bisa dimakan karena suasana dalam keadaan gempa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kemiskinan. Allah uji kita dengan kemiskinan, kekurangan harta, tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga kita menganggur. Terus kita yang berusaha terkena PHK, dan kita yang melakukan entrepreneur atau sebagai pengusaha bangkrut, ya, keadaan ekonomi yang tidak jelas seperti sekarang ini, banyak orang yang merasakan yang namanya kebangkrutan dalam setiap usaha. Dan ini merupakan ujian-ujian Allah yang harus kita hadapi dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah kematian, kekurangan jiwa. Allah uji kita dengan kekurangan jiwa, kematian. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ini juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dengan penuh keimanan. Sedangkan yang berikutnya adalah kekurangan buah-buahan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia penuh dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Kita tidak bisa lari daripada ujian-ujian Allah. Dunia adalah tempatnya manusia diuji. Dan dunia merupakan tempatnya kita mengumpulkan amal ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujian, seberat apapun ujian yang kita rasakan, Allah memberikan solusi dan jalan keluarnya. Kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi apapun bentuk ujian yang kita rasakan, seberat apapun volume ujian yang kita rasakan, jawabannya adalah sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar dan sholat. Di ayat lain pun Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangkanya. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi, solusi dari berbagai macam ujian, cobaan kehidupan, apapun bentuk cobaan itu, seberat apapun cobaan itu. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan urian singkat ini
dapat bermanfaat dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.